ya ayyuhal mudaththir qum wa anzir. Ketika Rasulullah SAW diriwayatkan beliau dalam keadaan berselimut, Allah Subhanahu wa taala mengajak, ayo sampean semua berkiprahlah di dunia dakwah ini. Seperti kemarin saya sangat terkagum sekali oleh Habib Dr. Segaf bin Hasan Baharun, luar biasa. Balighu anni walau ayah. Ini yang kadang-kadang kita tidak punya peran dalam Islam ini, sampaikan ayat walaupun cuman satu ayat, sampaikan dakwah ini walaupun cuman satu ayat. Kita semua harus menjadi dai. Enggak ngurus orang mau melihat kita diarani, oh itu cuman bajunya aja kayak ulama. Ya wis. Cuman bajunya aja kayak ulama. Ya wis, yang penting saya ada kemiripan dengan ulama. Oh itu cuman ulama-ulamaan. Ya wis, ulama-ulamaan. Yang penting saya mau ulama-ulamaan. Ya wis, yang penting saya berusaha menjadi ulama. Kita pakai surban, itu cuma surban kayak orang karnaval. Tidak masalah, saya karnaval karena kepingin seperti Nabi Muhammad, daripada saya membuka aurat, daripada saya seperti orang metal. Gitu kan? Kok kayak orang pakai kaji? Ya wis, saya diarani orang seperti kaji, ya wis, tidak masalah. Yang penting baju saya mirip dengan Rasulullah, baju saya mirip dengan para ulama, baju saya mirip dengan para pewaris Nabi Muhammad, tidak masalah. Dan saya jamin, antum pakai bajunya Rasulullah, pakai baju seperti ulama selama 40 hari, yakin pasti antum diangkat menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. 40 hari jangan copot sarung seperti para kiai, para ulama. 40 hari jangan pakai celana sampai diangkat menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. 40 hari menggunakan pakaian sunnah, pakai kofiah, pakai wangi-wangian seperti para habaib, seperti para ulama, seperti para wali, sampai pakaian seperti itu. Tak jamin 40 hari sampai diangkat menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Karena 40 hari kita melaksanakan sunnah tanpa terputus, insya Allah kita dimasukkan orang menjadi aulianya Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Menjadi sahabat sudah tidak ada. Tidak bisa. Di antara kita ibadah model kayak apapun, menjadi sahabat enggak mungkin, enggak bisa. Sudah tertutup menjadi sahabat Rasulullah di dunia. Tetapi peluang menjadi sahabat Rasulullah ketika di akhirat masih terbuka luas. Kita enggak punya ilmu, tapi berpakaianlah seperti orang yang punya ilmu. Enggak ada masalah. Karena pakaian yang kita gunakan minimal itu ada beban moral. Minimal kita takut bermaksiat. Minimal pakaian tersebut melindungi kita untuk berbuat yang tidak benar. Nggak mungkin orang pakai surban, pakai sarung, lungguh dengan tawaan. Mungkin apa enggak? Nggak mungkin. Ada orang pakai gamis, pulang dari majelis langsung nongkrong ke pojokan ngebet toa. Oh no, nggak mungkin. Minimal dia pulang dulu, ganti katok cekak, yo, celana pendek, melok. Mari majelis masjid, majelis toa, ngono. Mana mungkin sampean pakai sarung, kaji endo sini. Nggak mungkin. Apa ada di antara kita? Sampean tahu ngerti gak? Ngombe toa, kopian putih kaji, ono gak? Lek ono tolong foto nol, pasti viral itu. Nggak ada. Karena pakaian yang kita gunakan minimal itu akan melindungi kita. Kita mau dicaci maki itu sudah lagunya, sudah keharusan sunnatullah. Orang yang menegakkan pakaian Nabi Muhammad, menegakkan sunnah Rasulullah, pasti dicaci. Agama ini datang dengan gharib, dengan aneh. Agama ini datang dengan aneh. Orang yang menegakkan agama ini dicap orang yang aneh, dan agama ini akan hilang seperti kita orang aneh. Apa maknanya? Agama ini datang dianggap seperti orang aneh. Dulu Rasulullah itu pakai jubah, tapi jubahnya kelengsreh. Sahabat Rasulullah pakai jubah, jubahnya kelengsreh. Jubahnya sampai ke tanah, sampai ke jalan. Rasulullah melarang jangan sampai jubah itu sampai ke tanah. Tapi beda dengan perempuan. Perempuan kalau pakai baju kudu kelengsreh. Perempuan kalau pakai baju harus nyentuh tanah. Ojo arani kuntilanak. Perempuan kalau pakai baju, pakai baya, gak usah diketok, biarkan. Najis apa enggak? Tidak. Kena pipis, ya wis. Kena ludah, gak apa-apa. Itu dimakfu, boleh perempuan. Perempuan itu jubahnya sampai kena tanah. Seandainya dia tidak tahu, kalau di jalan itu dia tahu ya hukum, kecuali kalau dia tahu itu pipis. Kecuali kalau dia tahu itu pipis, pasti itu pipis jelas. Nah itu baru. Tapi kalau cuma kotor aja, dia nggak tahu ini najis apa enggak, dia nggak tahu dalam keadaan kotor. Jalan sampai menyentuh tanah, itu tidak usah dibersihkan, langsung aja sholat, boleh. Nah, terus gini wae, rukuh, bu, rukuhan ora usah dicincing. Ape sembahyang tok masjid,
rukuan, dicincing, ketok dengkule. Iki piye model piye meneh iki? Usulnya mak-mak lho. Ape berangkat masjid, rukuan, dicincing rukue. Sampai kelihatan kakinya. Haram. Piye? Rusuh ya wis. Itu dimakfu dalam syariat, boleh. Ora apa-apa. Klengsreh, ora apa-apa. Makanya ada sayembara. Ibadah haram tapi sah. Ibadah wajib haram tapi sah. Apa? Ibadah ini wajib. Wajib tapi haram. Tapi yo sah. Apa? Wudu ambek buka aurat. Sampean nek wudu ambek udo. Haram, Pak. Ono akeh tunggale. Wudu, wis wudu adus sampai wudu bisa gak nggawe baju. Gimana hukumnya? Sah, sah. Wajib wong wudu, tapi hukumnya haram. Makanya banyak orang itu wudu tapi haram dulu. Kan banyak orang wudu, cincing sarungnya dicincing sampai koyok cawet. Beledet sarungan tok dicincing taleni. Ketok udele, iki haram iki. Ini haram, la boleh. Ya. Jadi banyak orang itu melakukan ibadah namun sah haram. Ya, jadi mulai sekarang kalau wudu jangan membuka aurat. Minimal pakai anduk lah. Sediakno anduk. Ojo udah blojot mbek wudu lho. Aduh. Gimana? Ya sudah terlanjur ya sudah. Nanti sampai rumah ojo baleni. Terutama lape Jumatan. Astagfirullahaladzim nemen. Bajune dicentelno. Metu nggih baju iku neh. Tak tahu wis wudu berarti lah wudu mbek wudu. Lah itu piye carane? Kan ndak mungkin. Bajune dicentelno. Sampirno ngene. Saya kadang-kadang tuh ngopeni kayak begitu. Pak, sampean kok iso koyo ngene piye ceritane? Gak oleh, Pak. Ya kan? Sebagaimana kita mengamalkan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah kita menjadi orang yang memberikan peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena kita pengingatan kita bermanfaat untuk orang lain. Kita memberikan peringatan itu bermanfaat untuk orang lain. Namun ketika kita memberikan peringatan, kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW yang mana yatakhawwaluna bil mau'idati ahyanan wa khafatas samati alaina. Jadi jangan sampai ketika kita memberikan peringatan justru datang mudarat. Ya, dan saya sangat setuju yang disampaikan oleh Habib Taufik dalam Brigadir Segaf ketika hallnya kemarin. Kita itu ketika menasehati orang, dilihat dulu. Anda kalau menasehati pejabat, ojo sakarepmu dhewe. Kalau menasihati orang yang punya wewenang, jangan ojo sakarepmu dhewe. Itu Habib Taufik itu dengarkan lagi. Mau idahnya beliau. Nah, kalau kita memberikan ceramah peringatan kepada orang, tahu siapa yang diajak ngomong. Oh, diajak ngomong ki santri, kepuki gak apa-apa, santrimu. Wewenangmu, anakmu, istrimu, itu daerah kekuasaanmu, tidak ada masalah. Anda menggunakan pola apapun nggak masalah. Tapi kalau itu orang lain, rumah tangga orang lain, pemikiran orang lain, keluarga orang lain, apalagi dia seorang pejabat, hati-hati. Karena apa? Jangan sampai mereka berbelok justru menjadi musuhnya Nabi Muhammad SAW. Mereka punya kekuasaan kok. Mereka yang punya undang-undang kok. Kita di negara demokrasi yang harus taat kepada konstitusi. Kalau mereka nggak simpatik dengan kita, kalau mereka nggak tertarik dengan dakwah kita, kalau mereka tidak sesuai dengan ajaran para kiai kita, tidak sesuai dengan NU, tidak sesuai dengan para habaib, nahdliyin, mau apa? Kita biarkan mereka ikut Wahabi, kita biarkan mereka ikut aliran-aliran sesat, sehingga mereka tertarik kepada Wahabi, tidak tertarik kepada kita, begitu? Yang cerdas, jangan sampai kita ini tidak bisa mempengaruhi para pejabat kita. Bagaimanapun dakwah ini mereka adalah sasaran dakwah. Dan memiliki kewajiban kita semua untuk memberikan nasihat kepada siapapun. Ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya dan mudah-mudahan diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'allamana masyayyikhuna